Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Supercamp Laura Ibanifida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dari Laura Ibanifida dan jajaran para pengurus dari Laura Ibanifida. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Risma, saya dari kelas 12 MA Laura Ibanifida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang menjelaskan tentang, yang pertama itu adalah transfusi darah, terus yang kedua itu ada tentang membedah mayat, dan yang ketiga tentang menebus kewajiban dari mayat. Nah, yang pertama itu ada transfusi darah. Nah, pengertian dari transfusi darah itu adalah bahasa Inggrisnya itu adalah blood transfusion, atau memindahkan darah secara medis kepada orang yang ditolong. Nah, jadi kepada orang yang sehat itu memindahkan darahnya kepada orang yang akan ditolong. Nah, hukumnya itu bagaimana? Jadi hukumnya itu kan namanya darah yang keluar itu adalah najis mutawasito. Itu sudah dijelaskan di Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Jadi itu tidak haram apabila itu darahnya itu darurat. Ketika ada orang kecelakaan dan kekurangan darah, mengeluarkan darah banyak, itu kan membutuhkan darah juga, harus tubuhnya itu membutuhkan darah, maka itu tidak haram ketika darurat. Dan tidak makruh apabila itu ada kebutuhannya, sesuai kebutuhannya tadi. Tuh. Terus yang di cabang yang kedua itu ada tentang membedah mayat. Jadi membedah mayat ini adalah membedah dengan maksud atau kepentingan tertentu. Jadi yang pertama itu untuk menyelamatkan janin. Jadi ternyata yang mayat tersebut di dalam kandungannya itu masih ada janinnya. Itu boleh dibedah mayatnya untuk menyelamatkan janin tersebut. Terus yang kedua itu untuk menyelamatkan benda berharga yang ada di dalam tubuhnya. Itu ternyata benda berharganya itu milik orang lain, tuh masih boleh. Tapi kalau milik dia sendiri itu sebaiknya tidak boleh. Terus yang ketiga itu untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, untuk yang penegakan hukum ini itu dilakukan oleh dokter yang ahli. Tuh. Terus yang keempat itu adalah untuk penelitian dokter. Nah, hukum-hukumnya gimana untuk membedah mayat? Jadi yang pertama itu yang untuk menyelamatkan janin itu diperbolehkan karena untuk janinnya tersebut. Terus yang kedua untuk mengambil benda berharga tadi itu diperbolehkan juga, dalam Islam diperbolehkan. Terus yang ketiga untuk kepentingan penegakan hukum itu diperbolehkan. Terus yang keempat itu diperbolehkan, untuk penelitian dokter itu diperbolehkan, tetapi dengan adanya alasan yang pasti dan dengan izin dari keluarganya. Terus yang ketiga, cabang yang ketiga itu adalah menebus kewajiban dari mayat. Jadi ketika menebus kewajibannya itu kepada sesama manusia itu harus berusaha dengan ahli warisnya, dan itu hukumnya wajib. Yang harus melaksanakannya itu adalah ahli warisnya, yang itu hukumnya wajib dan akan mempengaruhi mayatnya tersebut apabila wajibnya tersebut tidak dilakukan. Nah, ketika menebus kewajiban atau utang-utangnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu contohnya kayak sholat, zakat, puasa, haji, itu wajib juga dilakukan, tetapi dengan niat dari dengan niatnya dari mayat tersebut. Gitu. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, itu juga wajib ditebus juga utang-utangnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.